Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Taufik dari kelas FSA. Di sini saya akan menjawab eh, pertanyaan atau soal UAS pengelolaan pencemaran industri. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Pengelolaan limbah B3 adalah salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengangkutan. Yang kedua, sebutkan karakteristik limbah B3. Karakteristik limbah B3 yaitu mudah menyala, mudah meledak, reaktif, korosif, dan beracun. Dan yang ketiga, sebutkan kategori limbah B3. Kategori limbah B3 yaitu yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik. Contohnya dari limbah jenis ini adalah pelarut terhalogensi seperti klorobenzena. Yang kedua ada limbah B3 dari sumber tidak spesifik, contohnya pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan, pelarutan kerak, dan sejenisnya. Yang ketiga, limbah B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah, dan bekas kemasan B3. Contohnya itu tembaga sianida, karbon disulfida, barium sianida, enrin, dan gas fluor. Yang keempat, sebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan tata cara permohonan penerbitan izin lingkungan pengelolaan limbah B3. Dokumen yang dibutuhkan untuk pengelolaan limbah B3 yaitu dokumen asuransi pencemaran lingkungan hidup. Tata cara permohonan penerbitan izinnya itu yang pertama, surat permohonan dibuat dengan menggunakan kop surat perusahaan dan ditandatangani di atas materai 10.000. Yang kedua, surat permohonan harus mencantumkan nomor dan tanggal surat. Dan yang ketiga, lampiran kajian surat permohonan persetujuan teknis dalam bentuk buku dengan hardcover. Yang kelima, sebutkan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3. Tempat penyimpanan limbah B3 itu yang pertama bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah, dan waste impoundment. Yang keenam, sebutkan fasilitas penimbunan. Fasilitas penimbunan limbah B3 yaitu terdapat sumur injeksi, dam tiling, penempatan kembali di area bekas tambang. Yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama itu ada metode stabilisasi dan solidifikasi, yaitu pencampuran limbah dengan bahan tambahan aditif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dan mengurangi toksisitas. Yang kedua ada metode insinerasi, yaitu teknologi pembakaran alternatif untuk memperkecil volume dan menghancurkan senyawa berbahaya dalam limbah B3. Yang terakhir ada metode bioremediasi dan fitoremediasi. Metode bioremediasi yaitu limbah B3 diurai atau didegradasi dengan memanfaatkan bakteri ataupun mikroorganisme lain. Sedangkan fitoremediasi untuk menyerap dan mengumpulkan senyawa beracun yang terkandung di dalam tanah. Yang kedelapan, jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktunya maksimal. Yang pertama, limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari, waktu maksimal penyimpanannya itu 90 hari. Yang kedua, kurang dari 50 kg per hari, kategori 1, waktu penyimpanannya itu 180 hari. Yang ketiga, kurang dari 50 kg per hari, kategori 2, waktu penyimpanannya itu 365 hari. Yang keempat, spesifik khusus, waktu penyimpanannya itu 265 hari. Yang kesembilan, jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan yaitu memiliki penerangan dan ventilasi, memiliki saluran drainase dan bak penampung, dan desain konstruksi yang mampu melindungi limbah dari hujan dan sinar matahari. Yang ke-10, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3, jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Yang pertama itu waktu 180 hari untuk kategori 1 dengan jumlah kurang dari 50 kg per hari. Yang ketiga dengan waktu 365 hari dan kategori 2 dengan jumlah 50 kg per hari. Yang ketiga 365 hari dengan kategori 3 dan dengan jumlah kurang dari 50 kg per hari. Yang ke-11, sebutkan periode pelaporan pada tiap tahapan pengolahan limbah B3. Yaitu yang pertama ada penyimpanan, pelaporannya itu terkait perlakuan khusus sebelum diolah, dan penyimpanan dilakukan dengan sistem blok, dan tiap blok terdiri dari dua kali dua kemasan.
Yang kedua, pengumpulan pelaporannya itu tentang karakteristik limbah, fasilitas laboratorium, perlengkapan penanggulangan kecelakaan. Yang ketiga, pengangkutan. Pelaporannya itu terkait dengan pemberian label, analisa karakter limbah, dan pengemasan limbah. Yang terakhir ada pemanfaatan. Pelaporannya itu terkait daur ulang, perolehan kembali, dan penggunaan kembali limbah B3. Yang ke-12, gambarkan mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3. Yang pertama itu di sini ada evaluasi kelengkapan administrasi. Setelah itu maju ke tahap permintaan kelengkapan administrasi, lalu permohonan izin sesuai Permen LH 18 tahun 2009. Setelah evaluasi kelengkapan administrasi selesai, lalu ke tahap evaluasi teknis, lalu ke verifikasi lapangan. Setelah verifikasi lapangan, peer review teknis. Jika di peer review teknis ini ada perbaikan, maka kembali lagi dari evaluasi teknis. Jika tidak ada dari peer review teknis, maka lanjut ke tahap penetapan keputusan. Dan di sini ada keputusan penerbitan izin dan penolakan izin. Jika ada penolakan izin, maka kembali lagi ke evaluasi teknis. Yang ke-13, sebutkan jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3. Keputusan penerbitan atau penolakan izin maksimal 45 hari kerja sejak diterima surat permohonan secara lengkap. Yang 14, sebutkan masa berlaku izin dari pengelolaan limbah B3. Di sini ada izin pengelolaan limbah B3 dari penyimpanan. Masa berlakunya itu 5 tahun. Dan nomor 14, nomor 15, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Yang pertama dari sumber pertanian, limbahnya itu pupuk dan pestisida. Yang kedua dari industri, limbahnya itu logam berat dan industri tekstil. Yang ketiga dari pertambangan, limbahnya itu merkuri dan emas. Yang keempat ada dari peternakan, limbahnya itu kotoran hewan. Dan yang terakhir dari rumah tangga, limbahnya itu air sabun dan sisa makanan. Untuk pemanfaatan dari limbah tersebut, yaitu untuk penyubur tanah. Dan yang terakhir, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan sumbernya. Jadi, apabila terjadi kecelakaan dalam kondisi pengangkutan yang normal, tidak terjadi kebocoran limbah ke lingkungan dalam jumlah yang berarti. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.